Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan mengenai topik 5 pada mata kuliah Perspektif Sosial Kultural dalam Pendidikan Indonesia di Ruang Kolaborasi. Dan adapun anggota kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri yaitu Arif Widipto, kedua ada Aurel Evelina Morena, ketiga ada Intan Diana Hangida Putri, keempat ada Nur Saki Inatulaila, dan yang kelima ada Ramadan Nur Cahya Kartika. Langsung ke pertanyaan yang pertama. Apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada CPD yang mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajarannya? Yang pertama dari saya, Arif Widipto. Menurut saya, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada IPD sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini melibatkan interaksi antara peserta didik dengan guru atau antar peserta didik, di mana peserta didik lebih mampu membantu yang kurang mampu atau membantu peserta didik yang lain yang belum paham akan materi. Di sisi lain juga guru harus menerapkan strategi pengarahan dan memberi umpan balik yang berkelanjutan kepada peserta didiknya. Model yang digunakan yaitu pakai model modeling, pendidik atau guru memberi contoh terlebih dahulu sebelum peserta didik melakukan atau mengerjakan. Untuk teknik yang digunakan seperti pertanyaan terbimbing dan penggunaan alat bantu visual. Secara keseluruhan, scaffolding dalam GPT merupakan strategi yang sangat efektif dalam mendukung perkembangan kognitif peserta didik dan memaksimalkan potensi belajar peserta didik. Selanjutnya, pendapat saya, Aurelia Evelyn Morena, terkait pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada CPD, menurut saya berpengaruh pada proses pendidikan dan pembelajaran yang ada di dalam kelas, karena hal tersebut dapat memberikan layanan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Peserta didik dapat belajar dengan kecepatan yang sesuai dengan kemampuannya, serta lebih mandiri dalam mengkonstruksi pengetahuan. Peran guru dalam pembelajaran yaitu memberi dukungan berupa bantuan belajar bagi peserta didik untuk menghadapi level selanjutnya. Menurut saya, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD itu berpengaruh secara signifikan dalam proses pendidikan serta pembelajaran. Scaffolding yang dilakukan guru dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap suatu materi pelajaran, sehingga akan memperluas ZPD mereka. Melalui scaffolding, peserta didik didorong untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah dengan bantuan yang diberikan oleh guru atau teman sebaya yang lebih berkompeten. Selain itu, scaffolding juga meningkatkan kemandirian belajar peserta didik karena mereka diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelesaian masalah. Dengan demikian akan membantu dalam memperluas ZPD-nya hingga mencapai tahap potensial. Menurut saya, pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD itu berpengaruh pada proses pendidikan dan pembelajaran yang ada di dalam kelas. Hal tersebut dikarenakan dapat memberikan layanan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Peserta didik dapat belajar dengan kecepatan yang sesuai dengan kemampuannya serta lebih mandiri dalam mengkonstruksi pengetahuan.
Peran guru dalam pembelajaran yaitu memberikan dukungan berupa bantuan belajar bagi peserta didik untuk menghadapi level selanjutnya. Menurut saya, pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran scaffolding dalam Zone of Proximal Development atau ZPD bertujuan membantu anak yang kesulitan memenuhi tugas perkembangan. Strategi ini menyediakan bantuan belajar, motivasi, dorongan, dukungan, dan petunjuk sehingga peserta didik bisa belajar secara mandiri. Guru berperan penting dalam membantu peserta didik mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sesuai kebutuhan mereka. Kemudian teman sebaya juga dapat membantu proses belajar. Di sini scaffolding sangat diperlukan karena bimbingan guru memungkinkan anak memahami dan melakukan tugas secara optimal. Guru harus menjadi fasilitator yang handal untuk mencapai hasil belajar yang efektif. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang kesiapan mengajar dengan memperhatikan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD pada peserta didik? Dari saya, untuk kesiapan mengajar dengan memperhatikan pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada zona perkembangan proksimal atau ZPD peserta didik mencakup beberapa aspek penting, seperti memahami konsep ZPD dan scaffolding, melakukan penilaian awal untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhan setiap siswa, sehingga dapat merancang strategi scaffolding yang tepat, menentukan ZPD masing-masing siswa untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang diberikan, merumuskan tujuan pembelajaran yang spesifik dan dapat dicapai dengan bantuan scaffolding. Pendekatan dan strategi dengan pengarahan, menggunakan metode dan teknik modeling, penggunaan alat bantu dan pertanyaan terbimbing, melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas strategi scaffolding yang digunakan dan dampaknya terhadap pembelajaran siswa, serta secara rutin merefleksikan peserta didik, mengajar dan mencari cara untuk meningkatkan pendekatan scaffolding yang diterapkan. Pandangan saya sebagai seorang calon pendidik, dengan memperhatikan konsep tentang pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada CVD peserta didik, maka saya akan menjadi lebih siap untuk melakukan pembelajaran di kelas. Sebagai seorang calon pendidik, saya akan menerapkan pendekatan, strategi, metode, dan teknik dalam pembelajaran di kelas matematika. Salah satunya dengan scaffolding, memberi bantuan konstruksi konsep pada lembar kerja peserta didik, dan juga tentunya memberikan pendampingan belajar dalam penyelesaian masalah pada lembar kerja peserta didik. Pandangan saya sebagai seorang calon pendidik, Pandangan saya terkait kesiapan mengajar, saya merasa siap untuk mengajar dengan memperhatikan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD peserta didik. Hal itu karena saya memiliki cukup pengetahuan terkait scaffolding dan ZPD. Saya telah mempelajari beberapa pendekatan, strategi, dan teknik pembelajaran yang dapat digunakan dalam konteks scaffolding, serta bagaimana menerapkan secara efektif dalam pengejaran. Selanjutnya, saya juga memiliki lingkungan belajar yang mendukung yang dapat membantu saya ketika mengalami kendala. Dengan berbekal pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki, saya yakin dapat menyusun kegiatan pembelajaran yang memperhatikan ZPD peserta didik dengan baik. Dengan memperhatikan konsep tentang pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD, secara pribadi saya sangat siap untuk mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran di kelas. Baik, menurut saya, di sini sebagai calon guru profesional, saya siap dan antusias untuk mengajar dengan menerapkan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran berbasis scaffolding pada ZPD bagi peserta didik.
Penerapan scaffolding memberikan bantuan, motivasi, dorongan, dukungan, dan petunjuk kepada siswa yang mengalami kesulitan sehingga mereka mampu belajar secara mandiri. Pertanyaan selanjutnya, apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD yang mempengaruhi proses pendidikan dan yang dimiliki? Semua anggota kelompok sependapat bahwa pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD sangat penting dan mempengaruhi proses pendidikan dan pembelajaran. Seorang guru perlu menyiapkan keempat hal tersebut dengan baik sebelum melaksanakan pembelajaran, sehingga akhirnya semua peserta didik mendapatkan bantuan sesuai kebutuhan belajarnya demi mencapai tujuan pembelajaran. Adapun perbedaannya yaitu kelima pandangan memberikan perspektif yang beragam dan menyoroti berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD. Perbedaan juga terdapat pada fokus, penekanan, dan strategi yang digunakan dalam scaffolding. Selanjutnya, soal yang keempat, apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang kesiapan mengajar dengan memperhatikan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD yang pada peserta didik yang dimiliki? Baik, untuk persamaan terkait pandangan kelompok kami, sebagai calon guru profesional, kami memiliki keyakinan untuk siap mengajar dengan memperhatikan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD yang pada peserta didik. Hal ini dilakukan agar dapat menjaga profesionalisme, memfasilitasi keragaman karakteristik peserta didik, menanamkan motivasi dan karakter baik sesuai profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Selanjutnya untuk perbedaan, kelima pandangan dari kelompok kami menekankan pentingnya persiapan guru untuk mengajar dengan memperhatikan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD yang pada peserta didik. Perbedaan hanya berada pada tingkat kesiapan dan strategi yang digunakan dalam. Nah, itu tadi ya hasil dari pemaparan mengenai teknik pembelajaran scaffolding dan juga GPD dari kelompok 4. Kita akhiri untuk presentasi dari kelompok 4. Bila ada kurang lebihnya dalam menyampaikan materi, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan apa yang telah disampaikan semoga juga bisa bermanfaat tentunya bagi kita semua. Dan atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.